Halo semua, kenalin namaku Ilham. Aku mahasiswa dari Prodi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini aku akan ngajak kalian buat wisata kulineran di area Pasar Kembang yang menjual makanan tradisional nasi manten dan es podeng yang ada di sana. Nah, ini dia yang kita pesan. Di sini ada nasi manten, lalu di sini ada es podeng, es teler, sama tahu petis. Nah, sebelum kita masuk, aku mau kasih tahu nih soal sejarah dari Skomanten sendiri. Nah, Skomanten tersebut biasa disajikan dalam proses pernikahan. Biasanya Skomanten ini dihidangkan untuk sebagai sajian jamuan untuk para tamu yang datang menghadiri pernikahan. Nah, komposisi dari Skomanten sendiri ada menu utama terdiri dari nasi, lalu lauk pauk terdiri dari ayam, sambal goreng kentang, acar dan sambal. Lalu untuk es podeng sendiri dia disajikan secara segar dengan berbagai bahan terdiri dari manisan buah, lalu agar, kolang-kaling dan sirup. Nah, dari segi filosofi sendiri, kedua makanan ini itu memiliki peran ganda sebagai simbol budaya dan sosial dan sejarah. Nah, kenapa demikian? Karena dalam simbol budaya sendiri, teknik memasak yang ada pada nasi manten dan es podeng ini sudah ada sejak turun temurun, dan ritual serta cara penyajiannya sudah ada dan menjadi bukti hidup dari warisan budaya, sehingga makanan tradisional ini bukan hanya soal rasa tetapi juga mencerminkan budaya dan kearifan lokal dalam pemilihan bahan. Nah, lalu untuk es podeng sendiri, dia terdiri dari beberapa bahan seperti air sirup, manisan buah, kolang-kaling dan juga agar-agar. Nah, adapun reaksi fisikokimia yang terjadi dalam es podeng ini yaitu pertama pada agar-agar, dia akan membentuk gel ketika bubuk agar-agar dicampur dengan air dan dipanaskan. Lalu bubuk agar-agar tersebut akan larut bersama air, dan kemudian ketika agar-agar tersebut mendingin akan terbentuk emulsi padat yang kenyal. Lalu pada manisan buah, adanya reaksi antara buah dengan air gula yang mengakibatkan cairan dalam buah keluar, membuat rasanya lebih manis dan kenyal. Nah, kalau dari segi gizi sendiri, keduanya itu bisa dibilang saling melengkapi. Kenapa? Dari es podeng sendiri, dia itu bisa menambahkan gula karena dia itu cenderung manis, dan kedua karena dia disajikan dengan keadaan dingin, maka dia dapat memberikan hasil yang segar di tenggorokan. Oke, dari pengemasan sendiri sebetulnya secara tradisional keduanya itu disajikan dengan melalui tradisi yang namanya piring terbang, di mana piring-piring tersebut tentunya akan disajikan bersamaan dengan seperti rantang yang nanti disusun. Mungkin inovasi yang dapat dilakukan yaitu seperti resto ini mengembangkan sego manten dan es podeng ini menjadi makanan yang siap saji. Lalu kedua, dari es podeng sendiri mungkin inovasinya bisa dari segi packaging atau kemasan yang bisa untuk dibawa kemana-mana, seperti menggunakan tin wall dan lain sebagainya. Oke, sekian dari wisata kulineran kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang nyempetin waktu buat ikutan kita wisata kuliner hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.